terkadang ada orang-orang yang ketika bencana itu panik atau Ya, mungkin kita nggak siap menghadapi bencana. Sebelum ada bencana itu kita gimana cara menanggulanginya? Itu kan juga banyak isu juga. Oh ini gara-gara penebangan hutan dan lain sebagainya itu kan Mas Anis. atau kadang gini Mas Aldi, kalau kita nggak sadari ya, orang itu berbondong-bondong untuk membangun gedung, Mm-mm. kemudian mempersiapkan bagaimana lingkungannya itu bisa modern, tapi secara nggak sadar mereka juga merusak lingkungan. Sama hutan juga yang sekarang terjadi di beberapa daerah kemarin kita saksikan ya di televisi, di media sosial banyak itu di Sumatera Utara. Itu begitu banjir bandang yang tadinya sungainya aliran lewat sini. Sekarang nggak cuma lewat sini, kampung sudah Oh, terabas. iya, Bahkan iya. yang lewat nggak cuma air, Mas Aldi. Apa yang kemarin kita lihat? Kayu. Kayu gelondongan, Oh, nggak cuma satu, ribuan. iya, iya, iya. Itu yang kita saksikan depan mata kita. Artinya ya tadi, perintahnya apa, dilakukan apa. Perintahnya menjaga lingkungan, perintahnya Al-Quran untuk Tapi realitanya malah banyak yang merusak lingkungan, Pak. ya karena demi apa? Demi perut, Mm-mm. demi untuk kepentingan pribadi, demi untuk uang lah. Berarti ini kalau teman apa ya, kerakusan manusia ini semakin lama semakin menjadi Pak ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Imajari TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Audio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa Imajati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Audio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-255. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Sehat Anis. Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana Alhamdulillah kabarnya? sehat. Alhamdulillah Nah, Mas sehat. Aldi, kita ketemu lagi. Hmm. Dan tamu malam ini siapa Mas Aldi? Ini mungkin yang udah lama kita nggak ketemu juga Mas Anis. Nah, yaitu Ustadz Saiful Hadi. Beliau ini juga seorang dosen, Iya. tapi juga relawan tanggap bencana. Nggih, Pak, nggih. Namanya apa itu? Itu Pak? Ya relawan Palang Merah Indonesia. Oh, Oh, PMI iya, nggih. iya. Jadi beliau itu selain ngajar di kampus juga ketika ada bencana di sekitar Semarang, Demak, bahkan di Aceh. Aceh sekarang itu kan beliau juga menerjunkan relawannya. Hmm. Nah, ini sesuai dengan tema malam ini Mas Aldi, Iya. tentang mitigasi bencana. Ya, itu kan apa kalau berkaitan dengan bencana itu kan kita kan terkadang ada orang-orang yang ketika bencana itu panik atau Ya. mungkin kita nggak siap menghadapi bencana. Nah, itu mungkin kita akan membahas tentang sebelum ada bencana itu kita gimana cara menanggulanginya. Itu kan juga banyak isu juga. Oh ini gara-gara penebangan hutan dan lain sebagainya itu kan Mas Anis. Atau kadang gini Mas Aldi, kalau kita nggak sadari ya, kan hidup semakin lama semakin maju ya, semakin modern, semakin orang itu berbondong-bondong untuk membangun gedung, Mm-mm. kemudian mempersiapkan bagaimana lingkungannya itu bisa modern, tapi secara nggak sadar mereka juga merusak lingkungan. Gara-gara nanti mungkin di sekitar kita itu kan ada kayak perkampungan atau lingkungan, tapi nggak ada gorong-gorong airnya. Itu termasuk mitigasi ke bencana juga enggak Pak kayak gitu? Dengan Ya pembangunan gorong-gorong yang sesuai dengan aturan itu bagian dari mitigasi bencana. oh gitu. Iya. Jadi mungkin nanti kita akan bahas tentang hal itu, tapi mungkin ini Pak Ustadz tentang ini kan bencana kan sudah ada di Al-Quran ya. Nah kira-kira itu kenapa kok apalagi ini kan akhir tahun gitu, Desember kan kayak rutinan itu ya. Setiap kita tentu di negara kita ada bencana yang banyak. Termasuk ini juga ada bencana yang paling parah di Aceh, di Sumatera. Itu banjir bandang. Tapi juga ada sanksi juga ketika ada banjir itu, ada pohon-pohon yang
gede-gede itu ikut Iya, iya. terseret arus banjir tuh kan. Itu kan ada indikasi bahwa di situ ada penebangan pohon liar kan gitu. Monggo Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa MAJT TV, WSM TV, pendengar Radio Dais, sahabat ngopi, Mas Anis, Siap. Mas Aldi, sehat selalu semuanya, pemirsa semuanya. Sebelum kita membahas tentang mitigasi bencana dan bagaimana langkah kita sebagai umat Islam Iya. terhadap menyikapi adanya bencana alam yang seolah-olah kok silih berganti. Iya, Kemarin Semarang, Iya. akhir Oktober itu Semarang, Iya, heeh. terus awal November, kemudian dilanjut Banjarnegara, Cilacap, Banjarnegara, terus kemudian Bogor, kemudian lanjut Kan kemarin juga Sibolga, habis Gunung meletus meletus tuh gunung. Oh, iya. Lumajang. Ya. Gunung Meletus Jawa Timur, Lumajang, iya. kemudian banjir bandang di Sibolga, Sumatera Utara, Aceh PD, Lok Sumawe semua, beberapa Aceh Tenggara. Seolah kok mengantri. Iya, iya, iya. Habis itu kapan lagi lah? Sebelum kita ke situ, Mas Anis, Mas Aldi, ada beberapa kita main ice breaking. Mungkin teman-teman kru juga boleh, pemirsa juga boleh nih. Oke. Mas Anis, siap. coba ketika saya menyebut ini perintahnya gini, instruksinya, ikuti apa yang saya katakan. Oke. Misalkan saya ngatakan telinga, ya Iya, pegang telinga. telinga. Hidung ya pegang hidung. Iya. Gitu ya. Hmm. Teman-teman kameramen boleh nyoba itu. Yang di rumah juga boleh nyoba. Silakan. Iya. Oke, Mas Anis, kita pegang telinga, Telinga. hidung. 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 Oke. Nah, keliru kan Fokus salah ini, satu kan? fokus. Oke. Ulangi. Dagu, Dagu. Dagu. ya, dagu, telinga, Telinga. nah, hidung, Hidung. pipi. Pipi. Nah, ada tadi udah benar, ada yang benar. Iya. Oke, sekarang coba lagi yuk. Hidung, Hidung. ya, gigi. Gigi. Lumayan ya. Oke, tepuk tangan. Artinya gini, ya kadang itu kita tidak tidak mengikuti apa yang diperintahkan, hanya melihat saja. Jadi Melihat kadang saja. terkecoh. Ah. Kita diperintahkan oleh Al-Quran misalkan untuk menjaga lingkungan, Iya. kita untuk menjaga kebersihan, Iya. termasuk bahkan kita yang punya pedoman an-nadzafatu minal Iman. iman, kebersihan sebagian dari iman. Iman. Oke, mungkin rumah kita bersih, tapi belum tentu lingkungan kita, jalan kita, saluran kita, atau mungkin di area kita Iya, itu iya. bersih. Nah, tapi justru yang mengamalkan itu orang-orang luar negeri, Mas, Singapura, Jepang itu mereka disiplin gitu. Hmm. Kemudian kita hanya sekedar mengamati, makanya tadi kan saya kasih contoh, kadang terkecoh, oh yang merintah pegang telinga, padahal instruksinya adalah dahi. Nah, kadang langsung terkecoh kan, nah itu. Jadi banyak kadang yang diperintahkan itu kita tidak ikuti. Nah, ini salah satu hal yang norma-norma agama itu apalagi dalam syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah apa, kadang yang kita laksanakan apa. Ya contoh tadi menjaga lingkungan. Tapi kebanyakan manusia selama urip ning dunya itu berarti Iya. kan pengennya ya pengen kaya, pengen Hidup jadi mewah pengusaha, ya. hidup mewah dan sebagainya. Makanya misal yang dulu persawahan sekarang banyak jadi Perumahan. perumahan. Ya. Nah, yang dulu hutan sekarang banyak jadi pabrik. Atau mungkin perkebunan, tapi kan itu juga mengurangi pohon-pohon juga, Pak. Banyak. Iya. Bahkan di beberapa daerah itu di Kedung Jati dulu ketika saya kecil ya banyak pohon jati banyak. Sekarang banyak jagung. Artinya pohon-pohon yang besar diganti Mulai, iya. yang seharusnya untuk Save air ya. ya untuk menjaga kelestarian alam, bisa untuk resapan air. Itu sekarang ganti tanaman apa yang kayak jagung itu ya, tanaman yang bisa untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Dijual kan dapat duit. Sama hutan juga yang sekarang terjadi di beberapa daerah. Kemarin kita saksikan ya di televisi, di media sosial banyak itu di Sumatera Utara. Itu begitu banjir bandang yang tadinya sungainya aliran lewat sini. Sekarang nggak cuma lewat sini, kampung sudah Oh. ya terabas. Iya, Bahkan iya. yang lewat nggak cuma air, Mas Aldi. Apa yang kemarin kita lihat? Kayu. Kayu gelondongan, Oh. nggak cuma satu, ribuan. Iya, iya, iya. Itu yang kita saksikan depan mata kita. Artinya ya tadi, perintahnya apa, dilakukan apa. Perintahnya menjaga lingkungan, perintahnya Al-Quran untuk, Tapi realitanya malah banyak yang merusak lingkungan, Pak. ya karena demi apa? Demi perut, Mm-mm. demi untuk Kemewahan, kepentingan ya. pribadi, Hmm. demi untuk uang lah. Nah, itu. Berarti ini kerakusan manusia ini semakin lama semakin menjadi, Pak ya. Betul. Makanya harus kita cegah. Nah itu. Makanya dalam
surah Ar-Rum ayat 41, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Bima kasabat aydin nas lidziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah tampak kerusakan di daratan dan lautan. Bar itu daratan, barri wal bahri lautan. Ya memang itu sudah dinas oleh Al-Qur'an. Mas Aldi, Mas Anis ya, pemirsa ya. Artinya apa? Ya Allah sudah memprediksi ke depan mungkin ya manusia emang polanya seperti itu ya. Jadi Suka merusak itu ya. dan siapa yang merusak nih? Aidinas, ya tangan-tangan kita, tangan manusia itu. Cokot-cokot kita lah ya. Sehingga yang membuat kerusakan ya manusia. Hewan enggak mungkin, hewan itu makan ya ketika dia kenyang sudah istirahat. Ya, secara alamiah sudah Betul. kayak gitu. Harimau, burung makan udah kenyang udah. Hari ini makan kenyang, misalkan burung ya, pagi pergi cari makan, sore pulang ke tempatnya, ke susohnya udah. Manusia enggak cuma cari makan untuk kepentingan, bahkan untuk Kalau tujuh manusia gini turunan. Pak, pagi berangkat kerja, sore harusnya pulang tuh. Iya. Tapi lembur sampai malam. Nah, sampai malam mending Mas. Kadang sampai korupsi dilakukan, sampai mungkin nebang hutan dan demi apa? Demi anak cucunya sampai 7 turunan. Nah, itu. Kayak 7 turunan. Nah, itu kan Padahal kalau kita nggak menjaga lingkungan kan juga yang sebenarnya bermasalah kan anak cucu kita juga kan. betul harusnya. sekali. Hmm. Makanya orang-orang tua kita dulu, Mas Anis, Mas Aldi, dulu kan banyak orang yang menanam pohon kelapa. Betul. Pohon kelapa itu umurnya puluhan tahun, bahkan nggak bisa setahun langsung tuh. Berarti Puluhan misalkan kita nanam ya nanti yang manen anak cucu kita. anak cucu kita. Ya kita mungkin masih mendapatkan buahnya, tetapi anak cucu kita masih sama. Ketika saya kecil waktu itu tanaman yang nanam kakek-kakek saya, bahkan mungkin mbah saya, bukan bapak saya, mbah saya gitu. Sampai sekarang masih ada beberapa itu. Nah, itu adalah bagian dari mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu adalah bagaimana mengurangi dampak, mengurangi resiko, upaya kita supaya ketika terjadi suatu bencana kita bisa terkurangi dampak dan bahayanya. Nah, berarti kayak misalnya kita kan ini sebelum ada bencana nih kan kadang kan kita nggak sadar akan mitigasi bencana nih. Betul. Karena kan merasa bahwa oh misal nih Semarang itu lebih aman kok daripada kota lain misal kayak gitu. Misal kita tinggalnya di tengah kota atau di atas kan kadang kan orang merasa oh aku aman dari banjir, aman dari apapun. Bahkan gempa pun kita nggak pernah lah kalau kita sebut misal dalam beberapa puluh tahun kan juga nggak ada. Kan kadang kayak gitu Pak. Nah itu gimana Pak? Biar meningkatkan kesadaran Ya. untuk mitigasi itu. Nah, salah satu dalam proses mitigasi bencana adalah edukasi. Edukasi masyarakat, itu penting. Karena apa? Banyak masyarakat, misalkan di kampung-kampung ya, apalagi di desa-desa itu ya, dia kan tidak punya bak sampah. Iya, Kadang, tapi sekarang mending, kadang dari pihak desa itu menyediakan tong sampah, tapi untuk di Belum maksimal, Pak, perempatan, itu. ya belum. Itu kadang orang-orang desa itu ya buang sampah di sungai, yang praktis. Heeh. Begitu dibuang, hilang. Padahal yang hilang itu hilang di depan rumahnya. Tapi pindah sama ya pindah tempat di ujung sana akhirnya menumpuk. Coba kalau kita lihat di pantai-pantai di sekitar kita lah, di Marina, di mana kan kotor itu. Iya, Itu sampah-sampah dari mana? Ya dari sungai mengalir ke situ. Iya, iya. Nah, ini yang salah satu mitigasi bencana adalah edukasi masyarakat. Iya, iya. Nah, edukasi masyarakat ya bagian seperti ini, ngopi, kita memberikan edukasi masyarakat bahwa ternyata yang mengajarkan tentang cinta lingkungan, cinta alam, makanya ada Mapala, Mahasiswa Pecinta Alam, ada, dan pokoknya ada pecinta alam. Itu juga benar-benar harus dilestarikan. Terus kemudian masyarakat harus benar-benar kebersihan adalah sebagian dari iman. Iya, iya. Itu tidak hanya kebersihan untuk diri kita saja, rumah kita, tapi kebersihan kali sungai, kebersihan lingkungan. Kan kadang orang mikir hanya untuk keluarganya saja, tapi lingkungannya enggak. Banyak kan Mas ini? Iya. Kan ada yang sepele Pak ya. Kan misalnya nih Mas Aldi, saya atau teman-teman ya. Kadang dimanapun kita nongkrong ya, atau di tempat-tempat umum itu kan. Kadang misalkan minum air itu kan ada kemasan yang Betul. kalau bukanya itu ada sampah kecil kan. Iya. Itu kan tinggal dibuang saja. Padahal itu kan nggak sadar kita membuang sampah sembarangan kan ya. Itu kan termasuk bagian dari kita harus sadar terhadap bagaimana sampah itu penting untuk kita terapkan dengan baik biar nggak Betul. jadi tadi bencana itu Pak ya. Nah ini bagian pertama, salah satunya adalah edukasi. Kemarin kami bersama anak-anak FKM Undip dari KSR FKM Undip itu membuat bank botol di Trogosari. Kenapa Trogosari? Karena salah satu daerah yang hampir tiap tahun sering banjir. Trogosari, Mudiharjo, Trimulyo, Genut dan sebagainya, Kaligawe itu kan hampir langganan itu. Nah, makanya kemarin teman-teman KSR FKM Undip itu bikin bank botol itu supaya apa? Dari bank botol itulah mengedukasi masyarakat bahwa sampah-sampah plastik itu kan tidak bisa diurai. Iya, iya. Makanya
sekarang banyak dianjurkan di kantor-kantor, bahkan di kampus-kampus tidak boleh bawa botol. Tidak boleh minum dengan botol yang kemasan yang plastik. sekali pakai. Sekarang dianjurkan untuk pakai tumbler. Itu bagus itu. Walaupun budaya itu dimulai dari hal yang kecil, tapi ketika sudah menjadi membudaya, semua akan terkurangi. Iya. Dan ketika sudah jadi botol tadi dikumpulin, botol-botol ini nanti akan dipotong, dikasih tanah, kemudian dikasih tanaman. Bisa sayur atau mungkin tanaman-tanaman yang untuk hiasan. Nah, harapannya apa? Satu untuk penghijauan, yang kedua botol-botol bekas tadi dimanfaatkan untuk Daur ulang gitu ya? daur ulang, betul. Sehingga masyarakat juga akan sadar. Ini langkah kecil, tapi harapannya jangka panjangnya adalah bisa mengurangi risiko banjir Betul, di Kota betul. Semarang. Ini yang dilakukan oleh beberapa kemarin mahasiswa, termasuk juga mahasiswa USM juga memberikan edukasi terkait dengan kebencanaan. Bahkan kami di masjid kampus itu kami standby saat ini masih ada standby 2 perahu. Kemudian perangkat dapur umum. Kemarin waktu banjir itu ya kami masjid kita Menjadi posko ya, Pak? posko. Ada posko dapur umum, ada posko pengungsian, dan kita juga berikan edukasi pada masyarakat. Oh iya. Supaya apa? Jangan buang sampah sembarangan, jaga lingkungan dan sebagainya. Nah, tadi pertama edukasi terhadap masyarakat terkait dengan kebencanaan. Itu Mas Aldi, Mas Anies. Oke. Mungkin kalau kayak tadi kan yang pas ice breaking itu Mas Anies kan terkadang gitu kita itu enggak mendengarkan apa yang diperintah. Ya, Tapi kita cuman fokus sama yang kita lihat. Kayak tadi misal kita diperintah buat enggak buang sampah sembarangan, atau kalau saya di kampung itu pernah ada larangan untuk membakar sampah plastik gitu loh, Pak. Iya. Tapi ternyata dia masih Dibakar. masih banyak yang kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya perintahnya itu nggak diperhatiin karena dia itu melihat, oh ini selama ini aku melakukan ini nggak apa-apa, Nggak apa-apa kok. lah. Merasa aman-aman aja. Tapi ternyata dampaknya itu berkepanjangan gitu loh. Dan kadang bahkan sebuah larangan itu adalah kadang ya mindset di masyarakat. Larangan itu adalah untuk dilanggar. Nah, iya. Contoh di pom bensin no smoking, tapi faktanya di SPBU itu di pinggir-pinggir orang pada ngerokok. Ini Untungnya saya dibuang ini. sembarangan. Nah, itu bahaya sekali itu. Iya. Ya mungkin pada saat itu pas aman, tapi Oke. begitu pas nggak aman, buaya bisa Iya, kebakaran. kan kita harus hati-hati juga kan. Ini tempat yang tidak boleh merokok kan itu kan ya. Betul. Termasuk ngerokok, bagi perokok ya, itu juga kita imbau. Ketika ngerokok, oke lah, ngerokok silakan. Tapi jangan sampai mengganggu lingkungan sekitar. Betul. Puntungnya juga Iya, hati-hati. itu penting. Puntungnya jangan sampai dilempar sembarangan ini. Apalagi di hutan. Di hutan pas musim kemarau, pas camping misalkan ya, bagi teman-teman pemirsa siapa yang itu kebetulan saya dulu juga pencinta alam. Ketika di hutan, kita benar-benar kalau kita bikin perapian atau puntung rokok harus kita matikan sebelum kita tinggalkan Harus tempat. benar-benar itu mati Pak ya. Betul, pasti kan. Karena apa? Salah satu penyebab kebakaran hutan itu dari puntung rokok, dari sampah dan sebagainya. Di samping panas musim kemarau. Itu. Apalagi kalau pas kemarau berarti tambah Sangat mudah tersulut itu. Kalau gini Pak, kan saya kan daerah juga dekat Semarang ya. Sayung itu kan Pak ya. Itu kan juga langganan itu kan. Sayung. Sayung. Oh, sayung. Nah, kadang sayungnya mungkin jadi sayang. Itu kan juga langganan banjir Pak ya. Betul, tiap tahun. Masuk tiap juga saat. artinya abrasi, kemudian banjir kiriman dari selatan kan. Sehingga menumpuk di Sayung terjadi banjir. Nah, ada yang meneliti Pak, itu katanya kan tanahnya turun. Kalau katanya itu dari UDIP juga yang meneliti itu. Setiap tahun 10 itu tahun 20. senti. Iya. 1 senti atau 20 senti? 20 Pak. Setahun. Setahun. Itu kan luar biasa sekali. Artinya kan harus ada mitigasi, harus ada perencanaan ulang bahwa ini biar nggak seperti ini bagaimana kan itu kan. Maksudnya ya mau tenggelam kan nggak mungkin dong, saya disuruh Pak. Itu gimana Pak? Ya makanya perlu edukasi masyarakat tadi. Bagaimana masyarakat diberikan pemahaman terkait dengan bahaya bencana banjir. Apalagi lokasi-lokasi kawasan yang memang rawan banjir, misalkan Sayung, Kaligawe, Genuk, Trogosari, Motiharjo dan sekitarnya itu memang bagaimana masyarakat tadi misalkan dengan menjaga lingkungan. Kemudian penanaman tadi ya, reboisasi. Lah termasuk membersihkan saluran. Ini kan kebetulan di beberapa tempat di sekitar Trogosari banyak ya. Saluran-saluran got itu kan dibongkar. Nah, ternyata kemarin sudah dibongkar tapi belum selesai, yaitu terbanjir. Karena debit air lebih tinggi daripada kuota untuk saluran itu, sehingga banjir di mana-mana. Kemarin bahkan yang agak syahdu itu Mas, kami mengevakuasi ibu hamil mau melahirkan Mas. Lah itu kan kami harus pakai ambulan, harus pakai perahu di Motiharjo. Jadi kami siang-siang kami ditelepon darurat minta dievakuasi lah. Pakai perahu. Pakai perahu. Tapi kebetulan waktu itu ambulan masih bisa masuk. Jadi sehingga tetap perahu kita bawa. Karena apa? Bahkan kami mengevakuasi lansia. Banyak, ada anak-anak, ada bayi. Kemudian ada lansia itu yang pingsan dari siang sampai malam. Ya gara-gara apa? Ya karena memang kurang edukasi masyarakat. Banyak
selain tadi sampah yang banyak di sungai, kemudian banyak hal-hal yang apa namanya menyebabkan banjir, itu faktornya salah satunya adalah kurangnya edukasi masyarakat tadi. Yang kedua menjaga lingkungan, Mas. Ya, berarti kan kita kalau tadi ngomongin edukasi masyarakat ya Pak, itu kan berarti kan karena kan terkadang ketika bencana itu terjadi, itu kan yang ngadepin kan langsung masyarakat kan. Betul. Ya? Karena kan kalau kita misal masyarakat nggak diedukasi, takutnya ketika ada bencana itu kan nggak langsung ditangani. Karena kan Betul. kalau nunggu misal kayak Bantuan. apa PMI atau apa itu kan Tagana itu ya. nah, pasti kan ada waktu Proses. ada prosesnya juga kan. Yang langsung ngadepi kan biasanya masyarakat. Masyarakat, itu betul. sendiri. Berarti edukasi termasuk ketika menghadapi bencana juga itu. Saya sebelum bencana masyarakat harus diedukasi. Ketika nanti bencana seperti ini apa yang dilakukan oleh masyarakat. Iya. Yang kedua perlu simulasi. Maka iya. simulasi untuk penanganan bencana. Bahkan masyarakat diajak harus. Misalkan ada gempa, ada banjir, ada tanah longsor. Apa yang dilakukan masyarakat? Lari ke tempat mana? Atau kita berlindung di mana? Apa yang harus kita selamatkan? Itu ada ilmunya, Mas. Jadi nggak sembarangan. Misalkan gempa ya, kita nggak boleh menggunakan perangkat elektronik, misalkan menggunakan lift di gedung. Kita harus pakai tangga manual. Biasanya kan itu bahaya. Kemudian ketika terus petunjuk arah, jalur evakuasi dan makanya kalau kita lihat di Gunung Merapi, di Gunung Merbabu itu kan ada ya jalur evakuasi. Artinya apa? Memudahkan masyarakat mana titik kumpul di situ. Ya. Termasuk di gedung-gedung itu biasanya ada, misalkan di sini Masjid Agung, kan ada titik kumpul di situ di lapangan luas. Ada tangga darurat kita bisa di Betul. beberapa gedung. Jadi jangan gunakan lift ketika terjadi gempa atau kebakaran dan sebagainya. Masyarakat jadi tahu. Itu bagian dari edukasi. Terus kemudian perlu simulasi. Kalau hanya edukasi saja tidak pernah simulasi itu juga nanti kadang masyarakat kaget atau kagok lah. Gitu. Nah, di kita simulasi bencana itu biasanya setelah terjadi bencana baru ada simulasi. Harusnya gimana Pak harusnya? Harusnya ya sebelumnya rutin. Ya. Kalau di luar negeri itu memang simulasi bencana ya rutin. Tidak ada bencana tetap simulasi. Misalkan di Jepang atau di Amerika itu prediksi bencana itu kan sudah bisa diprediksi sebenarnya. Misalkan musim hujan, ini musim angin apa, angin muson atau bencana hidrologi ini. Dan itu kan BMKG bisa memprediksi, bukan meramal ya, memprediksi. Itu misalkan gempa, besok akan gempa di mana, besarnya berapa, magnitudo di mana, itu kita bisa antisipasi, besok berarti kita harus menghindar lokasi daerah situ, kita harus ke lokasi yang lain. Yang pekerja diliburkan dan sebagainya, itu bagian dari mitigasi bencana. Dan perlu latihan memang, perlu simulasi. Ya, perlu kebiasaan untuk tetap. Betul, dibiasakan. Nah, di luar negeri itu dibiasakan, sampai misalkan ya perkantoran, itu ya listrik benar-benar mati, tanpa pemberitahuan. Awalnya pemberitahuan, tapi begitu sudah sering simulasi tanpa pemberitahuan, nanti ada ambulan, ada pemadam kebakaran, ada sirene dan sebagainya. Itu bagaimana apa yang dilakukan oleh masyarakat? Cara mengatasi sudah bisa ya. Nah, kalau dia sudah terbiasa, itu salah satunya adalah untuk mengurangi resiko. Kalau di termasuk kita malah korban beda, jiwa. Pak. Kalau di kita malah gini mungkin karena sudah terbiasa ya. Ada bencana duduk santuy itu kan santai. Ya. Sampai udut itu ya. Nah, Pak, tadi ada jenengan menyampaikan ada ini bukan meramal cuaca ya. Tapi kan kalau kita lihat berita di TV, di media sosial itu kan ada yang mengatakan nanti ada solusi tentang rekayasa cuaca. Cuaca, iya. Itu gimana itu, Pak? Lah kemarin cuaca di rekayasa itu kan. Iya, itu memang terjadi. BNPB itu melakukan rekayasa cuaca termasuk ketika banjir Semarang. Cuma kemarin itu ya kurang berhasil. Kenapa? Karena contoh gini Mas, rekayasa cuaca itu misalkan pesawat dari Jakarta, perjalanan ke Semarang itu butuh waktu, butuh persiapan. Misalkan sampai Semarang itu targetnya adalah misalkan jam 9 pagi atau jam 9.30. Ternyata sebelum itu sudah diguyur hujan habis subuh itu loh. Nah kemarin waktu banjir di akhir November itu, di akhir Oktober itu kan hujan jam 5:30 sampai jam 10 siang. Berarti sebelum direkayasa sudah banjir duluan, sudah hujan. Itu ya. Itu maksudnya gimana Pak? Dikasih apa itu kok? Biasanya garam. Biasanya dari hujan itu bisa awan itu bisa diatur nanti di mana yang area mana yang digeser lah hujannya. Area Semarang biar lebih aman. Jadi tetap hujan cuma digeser itu Pak ya? Biasanya seperti itu. Atau pakai garam itu? Biasanya garam. Itu pakai teknologi. Hujan Mas Anies. Bukan. Pakai teknologi itu. Dan memang biayanya juga mahal itu. Iya. Kan setahu saya kan garam juga salah satu bahan untuk ngusir makhluk halus itu. Nah, itu juga rekayasa cuaca itu juga bagian dari untuk mengurangi risiko bencana. Supaya apa? Misalkan hujan yang curah hujannya tinggi bisa berkurang. Ya bukan menghilangkan gitu ya. Minimal mengurangi risiko. Misalkan diprediksi Semarang itu curah hujannya misalkan tanggal sekian kan. Curah hujannya tinggi, makanya bisa dikurangi. Supaya apa? Ya masyarakat siap-siap gitu loh. Ada
kesiapsiagaan bencana. Sehingga Oke. ketika nanti ada hujan yang lebat, yang deras itu masyarakat sudah siap. Oke. Pak, tadi saya pengen tanya sih terkait dengan bencana yang ada di Sumatera itu tadi ya. Kan kalau tadi jenengan bilang bahwa beberapa bencana itu bisa diprediksi. Apakah kemudian bencana-bencana yang kemarin terjadi itu sebenarnya nggak terprediksi kok sampai dengan korban jiwa sebanyak itu dengan dampak seperti itu? Apakah nggak diprediksi sebelumnya? Sebenarnya sudah ada peringatan dari BMKG itu terkait dengan hujan, bencana Curah hidrologi hujan itu. tinggi ya. Jadi sudah bisa diprediksi, termasuk gempa, termasuk Gunung meletus. gunung meletus, dan itu kan nggak tiba-tiba meletus, nggak tiba-tiba besar. Memang kemarin yang Lumajang itu kaget semua pihak itu, bahkan pakar BMKG. gunung perapian itu juga kaget. Kok tiba-tiba meletus yang di Lumajang itu ya? Kan biasanya kan ada Tanda-tanda. tanda-tanda, ada getaran Oh, ini yang nggak ada ya? seismografik. Nah kemarin tiba-tiba itu ya itu memang kehendak Allah tidak bisa secanggih apapun alat, secanggih apapun Iya, iya, kita berusaha. Tapi kalau Allah berkehendak lain, nah Ya, ya. Allah kan memberikan seperti itu bisa, itu memang kehendak Allah. Jadi kalau Allah berkehendak ya kun fayakun terjadi. Ya, nah, tapi bisa saja itu ada sebagai peringatan Allah kepada kita supaya kita lebih waspada, supaya kita bisa menjaga lingkungan, supaya kita bisa peduli pada semua makhluk Allah. Yeah. Jadi Islam itu rahmatan lil alam. Tidak hanya untuk manusia saja. Bagaimana hewan, misalkan habitat hewan ketika kita habisi Jangan hutan sampai misalkan di dipunahkan Lampung, itu ya. di Sumatera itu ketika kita babat habis Gunduli. jadi digunduli jadi sawit, jadi dan sebagainya, perkebunan itu kan hanya untuk mengejar kepentingan perut saja. Yeah. Sementara kepentingan hewan, bahkan kemarin ditemukan gajah Pak, mati. ada malah Sadis beberapa yang evakuasi hewan, kucing, gajah, Sampai terus apa banyak itu Pak ya? Iya betul. Kami juga pernah evakuasi Mas. Kucing, anjing pernah di Tlogosari itu di Mutiarjo. Gara-gara banjir. Banjir Pak ya, naik perahu ya. Tidak apa, kita nggak hanya manusia saja. Iya, iya. Tapi yang paling utama adalah manusia. Dan dalam evakuasi itu juga ada yang skala prioritas. Lansia, orang sakit, bayi, anak-anak. Itu skala prioritas. Nah ini kan yang lucu Mas Aldi. Yang paling utama manusia, berarti kan yang merusak manusia dulu. Ya. Gini Pak, kan kita ngomong alam ya. Kan ada istilah, kalau bahasa teman saya itu kan dunia spiritualis kan, alam dengan manusia itu kan saudara. Iya. Alam kecil, alam besar itu ya. Alam mikro, alam makro itu kan ya. Itu kan harusnya seimbang, sejalan dulu. Tapi kalau salah satunya kok nggak imbang, bahkan cenderung malah mengeksploitasi, kan jadi tidak seperti ini. Artinya banyak bencana yang terjadi tuh Pak. Itu gimana Pak? Ya sama, kalau sesuatu yang tidak imbang itu kan akan oleng lah. Sama lah mobil bannya sebelah bocor dan sebagainya ya bisa jadi oleng. Sama manusia, suami istri misalkan, pengantin baru misalkan, nggak imbang. Yang satu pengennya ke sana, yang satu pengen kan ya oleng juga. Tapi sementara masih imbang Pak. Ya, masih. Nah itu Karena termasuk baru ya. alam juga. Kita harus jaga keseimbangan alam ini. Termasuk tadi menjaga lingkungan, kemudian habitat hewan itu juga harus kita Tapi jaga. kalau gini Pak, misalkan nih ada orang dengan alasan memanfaatkan alam dengan semestinya, misalkan contoh kayak petani di kebun, terus tambang tadi tambang itu, tapi nggak eksploitasi, itu gimana Pak? Nah kalau sesuai aturan aman, tapi kalau nggak sesuai aturan, nah itu yang menyebabkan alam ini berubah. Nah, gitu. Sehingga begitu alam berubah, fungsi alam berubah, akhirnya bencana. Iya. Iya. Oke, Pak Mas Aldi, mungkin ada tambahan atau cukup dulu? Kita Cukup, jeda nanti dulu kita ya. jeda iklan dulu, Jeda iklan Mas. yang mau lewat dulu. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa,
museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung, Jawa Tengah. Pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Ustadz Syaiful Hadi dan Mas Aldi. Nah Ustadz, menarik ini kita ngomong tentang mitigasi bencana. Kalau bencananya nggak menarik, tapi kalau tentang mitigasi kita harus tahu kan itu kan. Ya, harus Karena wajib. kita harus benar-benar mengetahui tentang kejadian alam yang ada di sekitar kita. Kan nggak mungkin misalkan saya sebagai manusia itu harus jauh dengan alam, tidak mungkin, tapi kita juga di alam kan. Nah, biar bisa menyatu dengan alam bagaimana Pak Saiful? Ya, kita harus memahami pola-pola alam. Oh gitu ya. Misalkan yang namanya air itu kan mengalir dari tinggi ke rendah misalkan. Sebenarnya kita kan ya tahu, tapi kan manusia sekarang itu ya unik itu. Air dari bawah ke atas, air mancur. Iya, memang diangkat itu ya. Manusia itu suka ngakali. Ya, tapi bukan itu maksudnya. Artinya gini loh, ketika air itu harus mengalir dari atas ke bawah. Lah saluran-saluran air ketika bumpot, ketika tersumbat, itu kan juga akhirnya tidak jadi mengalir. Akhirnya kan mengendap di situ, akhirnya jadi banjir di sekitar situ. Itu. Terus kemudian ketika kita membuat lahan pertanian baru, misalkan di hutan kemarin kan juga banjir di Gerobokan, kan indikasinya salah satu lahan pertanian. Ya, ada perkebunan ada baru yang gitu ya. berpendapat seperti itu, tapi kan akhirnya juga perhutani memberikan edukasi juga. Ya semua kita terlibat dalam ini. Makanya bagaimana kita ketika membuka lahan pertanian baru itu juga harus memikirkan dampaknya. Tidak hanya memikirkan hasilnya saja, tapi bagaimana kita melakukan negosiasi. Setidaknya kita harus memberikan solusi ketika nanti ada dampak negatif yang dihasilkan itu ya Pak ya? Betul. Coba dulu misalkan daerah Gubuk itu, daerah Ngeroto, itu dulu nggak ada tanggul, sekarang tanggul. Dan itu juga kalau hujan terus meluap itu ya banjir. Nah dulu enggak, padahal ya, sama sungai itu juga perlu dinormalisasi. Kemudian saluran-saluran. Kadang kan gini di lingkungan kita itu normalisasi got saluran itu kalau sudah terjadi musim hujan. Seharusnya sebelum musim hujan. Kan kayak gini kan itu ada beberapa pembangunan Pak ya. Jalan gorong-gorongnya dibangun. Akhirnya terus kebanjiran. Kenapa kalau sekarang baru dibangun? Enggak dulu tuh ya. Nunggu anggaran. Biasanya gitu. Berarti itu ada kebijakan yang benar-benar maksimal ketika menangani tentang bencana Pak ya? Ya itu butuh proses panjang, butuh keterlibatan semua pihak, pemerintah, masyarakat. Ya karena memang kalau kita membenahi saluran di musim hujan kan ya kurang pas. Seharusnya sebelum musim hujan datang semua saluran dibereskan. Gini Pak, saya tuh kadang penasaran juga Pak tentang kalau kita ngomong tentang bencana alam, kemudian manusia, kita ikatkan dengan agama kan. Kan sebenarnya kan di Indonesia kan banyak tokoh agama Pak. Oh banyak. Ya kenapa kok jarang sekali yang ketika berdakwah itu mengkampanyekan tentang bagaimana kita harus sadar tentang lingkungan. Misalkan mohon maaf ketika kita sholat Jumat itu kan kenapa nggak disampaikan tentang bahaya kalau kita merusak lingkungan. Terus di dakwah-dakwah di mimbar itu kan bisa kan Pak? Artinya itu sebagai edukasi di masyarakat itu Pak. Itu apakah sudah ada arah ke situ atau gimana? Sudah, Pak? Ini yang dilakukan Dewan Masjid Indonesia, Pak Yusuf Kalla dan semua. Kemarin salah satu launchingnya di Jawa Tengah itu di Brebes, di Masjid Agung Brebes itu. Kemudian Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Tengah, kebetulan ketuanya Pak Prof. Rafiq, saya juga sebagai pengurusnya, Kominfonya, itu juga menghimbau, memberikan edaran kepada masjid-masjid untuk tema khotbah Jumat. Jadi di bulan lalu Mas, itu supaya terkait dengan menjaga lingkungan, kelestarian alam dan sebagainya. Memang tema-tema itu sudah digencarkan melalui Dewan Masjid. Nah, mengenai takmir masjid yang bersangkutan akan mengimplementasikan
memberikan tema kepada masing-masing khotib itu urusan mereka. Iya, Tapi iya, yang jelas dari pihak Dewan sudah Masjid ada itu sudah instruksi gitu ya. ada imbauan resmi itu. Mhm. Bahkan sudah diberikan percontohan namanya Masjid Eco Green kalau tidak salah namanya. Iya, Di ada Brebes itu. itu yang beberapa waktu lalu, bulan lalu tidak salah. Mhm. Sebelumnya di Sumatera juga ada. Mhm. Nah, itu adalah langkah upaya dari tokoh agama supaya apa? Supaya masyarakat sadar, supaya masyarakat ya tadi bisa melakukan mitigasi bencana. Mhm. Begitu, Oke, Mas. oke. Jadi sudah ada Pak ya? Ada, sudah ada. Iya, iya. Cuma memang kurang masif sehingga Iya, apa? Kalau kita melakukan tuh perlu contoh, Mas. Tadi contoh misalkan kita pegang telinga, nah, contohnya hidung kan nggak pas. Iya, Nah, iya. makanya Kadang gitu. contohnya yang mencontohkan itu nggak Keliru, sesuai. betul. Iya. Nah, berarti kayak orangnya tuh kalau ngomong mungkin omongannya benar, Mm-mm. tapi dia mencontohkannya betul. itu. Atau kalau gini, Hmm. apa dalilnya atau syariatnya begini Benar. tapi nanti prakteknya B kan itu juga repot. Jangan merokok, tapi malah dia Merokok. Ngomongnya sambil Jangan- ngerokok. jangan buang sampah sembarangan. Iya. Ya, Pak. Jangan korupsi. Hmm. Ternyata dia Iya, korupsi. betul. Nah, itu kan jangan buang sampah sembarangan. Dia malah ngasih buang botol lah itu. Lah di Indonesia di sekitar kita itu butuh teladan. Maka Oke, Nabi itu kan sepakat, sebagai ya. uswatun hasanah. Satu-satunya manusia terbaik di muka bumi ini ya Dan Nabi. teladan pun juga kita garis bawahi tidak hanya tokoh agama saja. Semua. Siapapun Betul, Pak ya. betul. Termasuk pejabat. Iya, ya termasuk pejabat. Ini kan termasuk pejabat nih ya. Betul. Makanya kan kemarin waktu lalu kan ada salah satu anggota dewan yang rumahnya diserbu massa. Iya. Mungkin dianggap kurang memberikan teladan kepada rakyat. Sehingga Bisa sih. ini ya, dijarah gitu ya. Bicara. Makanya kita perlu teladan. Ya pejabat memberikan contoh yang terbaik. Ya tadi terkait menjaga lingkungan. Penting nggak Pak kolaborasi antar tokoh itu? Harus Oh. itu. Antar tokoh bahkan antar lintas agama, antar semua pejabat. Makanya pejabat yang bagus itu ya pejabat yang senantiasa sowan ke ulama. Jadi dia minta nasihat ulama. Makanya salah satu tegaknya negara itu adalah ilmunya ulama. Kalau pejabat pemerintahan, pejabat TNI, pejabat Polri, dia mengikuti ilmunya ulama, mengikuti nasihat ulama, insya Allah akan aman. Sesuai dengan realnya. Begitu akan menyimpang, ulama akan mengingatkan. Saling watawasobil haqi watawasobil sabr. Gitu. Saling menasihati, saling mengingatkan. Gitu. Nah, Pak, ini terkadang itu kalau saya lihat ya di masyarakat kita lah contohnya. Itu mungkin kalau ketika ada bencana, mereka itu baru mulai sadar, baru mulai tergerak gitulah. Oh ternyata ini ada masalah ini. Dan pasca bencana, mungkin mereka kemudian punya ide untuk menanggulangi beberapa lah. Misal kita harusnya seperti ini. Menata saluran, nanam pohon. Gitu ya itu kan setelah bencana. Nah, mungkin kemudian setelah sekian lama udah mulai pudar Pak. Lupa lagi. Malah terrealisasi itu ya. Akhirnya mungkin terrealisasi setelah bencana gitu Mas. Tapi setelah beberapa lama mereka udah lupa bahwa ternyata tuh kita sebenarnya masih ada potensi bencana gitu loh. Akhirnya nanti siklusnya kayak gitu terus Pak. Akhirnya. Jadi setelah bencana diperbaiki dan sebagainya kita sadar nanti kita kembali lagi ke rutinitas misal buang sampah sembarangan lagi atau bakar sampah lagi dan sebagainya gitu. Ya, itu pentingnya namanya setelah edukasi tadi pentingnya MONEF Mas. Apa itu Pak? MONEF. MONEF itu dalam artian lain apa Pak? MONEF itu monitoring dan evaluasi. Dipantau, dievaluasi, dicek udah benar enggak masyarakat perilakunya, udah benar enggak pemerintahannya ini. Ya, itu saja yang mantau. Itu apa Pak? Perannya siapa itu Pak? MONEF Semua itu? pihak, bahkan pihak, media, termasuk peran media itu, termasuk memantau kinerja pemerintah, tidak hanya DPR saja, tapi biasanya kan media itu mereka lebih lugas, lebih memberikan kritik yang konstruktif itu kan kadang media. Nah gini Pak, masyarakat. ngomong media Pak ya, kan juga kadang media juga, misalkan contoh media yang mempublikasikan situasi lah, entah itu bencana atau apapun, kemudian solusi. Nah, mohon maaf, ketika ngomong soal pemerintah atau aparatur negara, kadang solusinya begini. Oh, ini jalannya kebanjiran terus ditinggikan. Terus, oh ini di kampung A itu ada bencana, kasih sembako. Itu apakah juga bagian dari mitigasi atau gimana Pak? Kalau itu penanganan sesaat sebenarnya Mas. Oh, sesaat. Kalau mitigasi itu jangka panjang. Jangka panjang. Jadi nggak hanya sesaat misalkan orang pengungsi atau orang kelaparan kasih makan itu enggak. Jangka panjang. Ya sama ketika kita memberikan contoh, kalau kita mau memberikan ikan kepada seorang, jangan berikan ikan, tapi berikan pancing kailnya kan gitu. Nah, jadi kami juga melakukan gini Mas, waktu tahun 2024 banjir di Karanganyar Demak, tanggul jebol, kami di sana Mas. Bersama teman-teman evakuasi dari tim SAR, dari tim PMI, evakuasi warga. Ada warga yang dievakuasi mau. Jadi awalnya gini,
banjir kan malam itu ya. Mhm. Nggak mau dievakuasi kebanyakan warga karena memang belum teredukasi. Iya, Paling masih banjir ini iya, paling nanti sebentar 1 jam surut. sebentar surut lagi. atau Ternyata mungkin Pak, masih eman-eman ada kambingnya di belakang. Nanti kalau Nah, dievakuasi kan nanti sebelum ketinggalan. sebelum itu Mas, mereka menganggap wah hujan biasa. Heeh. Paling Iya. 2 jam lagi surut, paling nanti sebelum subuh surut. Iya, iya, Ternyata semakin malam, Semakin semakin pagi, semakin tinggi. tinggi. Hmm. Bahkan menjelang Jumatan semakin tinggi, semakin. Saya datang itu sebelum Jumatan, bahkan masjid banyak yang tenggelam. Iya, iya. Kami relawan bikin Jumatan di jalan raya. Oh, sampai Saya yang khotbah iya, imam iya, di iya. situ. Oh, jalan Sama khotbah TNI. Pak, Iya, di jalan raya tuh. Udah kita Hmm. bikin masjid darurat. Mhm. Lah, itu ketika warga dievakuasi, itu gini. Ada yang mau dievakuasi, ada yang tidak. Alasannya tadi paling cepat Kayak surut. biasa Yang kedua mungkin. sambil menjaga barang-barang Oh, iya, di iya, rumahnya. benar, Lah, benar. itu adalah salah satu madrasah namanya Masdratul Huda di Karanganyar sana. Itu ada sekitar 150 orang, nggak mau dievakuasi. Ada dievakuasi. Teman-teman relawan itu kadang ya agak muncul muncul jengkel. Nah, Dievakuasi, oke, sampai ke pengungsian. Besok balik lagi. Loh, Bapak lagi. Nah, itu. Akhirnya waktu itu ada 160-an orang itu nggak dapat makan, nggak dapat suplai. Karena yang disuplai itu kan yang di pengungsian. Ya kami akhirnya datangilah pakai perahu. Bahkan warga saya minta untuk memberikan kayak getek dari galon-galon Iya, iya. bekas dan kayu itu kami suplai di tempat yang bisa dijangkau. Mereka nanti ngeret ke lokasinya. Nah, itu perlu edukasi, Mas. Nah, kadang ya itu menyepelekan. Kadang sudah ditolong ya ternyata menganggap sepele. Wah, ya balik lagi dan sebagainya. Itu kan kadang sedikit menjengkelkan. Mungkin bagi ini relawan. Pak, ada rumahnya itu ada banyak sekali gudang kayu gelondongan itu loh Pak. Ya memang biasanya menyerahkan harta. Kemarin Iya, iya. termasuk kemarin di Gubuk juga gitu. Lah yang parah itu nanti ketika banjir susulan. Iya. Tanggul ini yang jebol misalkan, aliran sungai yang jebol ini tanggulnya jebol belum dinormalisasi, Iya, belum iya. dibenerin, itu Yang satu lagi. banjir bandang lagi lah itu bayar. Kayak di Gubuk kemarin 13 rumah hanyut, Mas. Bukan terendam, hanyut. Yang lain terendam, 13 rumah hanyut. Itu tangga Sampai saya. kalender tuh ya. Iya. Lah itu kenter sudah tidak ada bekasnya, motor hanyut ke sawah, kulkas ke sawah semuanya. Iya, iya. Lah itu kan diungsikan. Kemudian banjir susulan. Nah kami berjibaku itu dengan teman-teman relawan, dengan Babin Kamtimas juga, dengan relawan Sampai PMI bawah tadi. itu Pak ya, apa jembatan darurat itu yang pakai perahu Iya, itu loh Pak. pakai perahu. Bahkan kami waktu itu ngirim sahur dan buka pakai tali, Mas. Ah. Sebelum perahu datang itu pakai tali. Tali Oh, kan itu pas Ramadan ya, Pak? Pas Ramadan itu. Itu pakai tali seret gitu. Tarik. Itu gelap-gelap. Jam Iya, 3 iya, kita iya. harus itu memikirkan warga. Lah, itu memang daerah yang terisolir. Makanya kita harus berikan edukasi. Kemudian, ya tadi ini kan Mas Aldi. Kadang sekarang oke, nanam tanaman. Sekarang sungai bersih. Saluran dinormalisasi. Iya. Mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi akan lupa. Iya. Nah, tadi Lagi. pentingnya namanya monitoring dan evaluasi. Iya. Siapa yang melakukan? Semua Ya, pihak. semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, termasuk pejabat pemerintah desa, pejabat pemerintahan dan sebagainya. Ya kita saling mengontrol. Berarti kesadaran terhadap lingkungan itu penting Pak ya. Penting harus itu. Kan sama saja kalau misalkan Monep tadi Betul. yang melakukan pemerintah, tapi rakyatnya juga Harus, patuh terhadap betul. lingkungan kan repot. Kan kalau kita lihat misalkan sepanjang di Sayung dan sebagainya, dulu kan juga banyak ya bangunan-bangunan liar di sepanjang sungai ya. Sekarang udah mulai berkurang banyak. Iya. Udah digusur dulu banyak, di Gubuk juga banyak. Kadang di bantaran sungai yang termasuk di Jabar itu digusur KDM itu ya. Ya itu ada benarnya. Cuma bagaimana kita menggusur masyarakat dengan soft, dengan yang tidak mencederai. Karena gini, masyarakat itu ketika bangun bangunan pertama emplek-emplek gedek gitu. Aman. Nanti Semi permanen. Semi permanen sih, Mas. Lanjut lagi permanen. Besok lagi sebelahnya. Akhirnya dijual, disewakan. Kan geger yang di Jabar. itu kan sebenarnya kalau ngomong tentang lokasi tanah kan itu masih milik umum kan. Pak? Milik pengairan. Pemerintah. Pemerintah. Jelas ya. Itu kan daerah ikutnya pengairan ya. Itu nggak boleh ditempati bangunan. Itu harus untuk daerah Ya, hijau. mungkin karena itu warganya kan, omahnya pinggir jalan, rumahnya pinggir jalan, eman-eman daripada nggak dimanfaatkan, bangunlah toko. Betul. Termasuk ini Mas, edukasi kepada masyarakat. Daerah hijau misalkan, daerah kawasan hutan lindung, kawasan taman, kawasan itu nggak boleh dikasih bangunan. Kan banyak lah. Itu nggak boleh didirikan bangunan lah. Kadang orang melanggar tanpa IMB. Itu makanya Islam kan mengajarkan kita tertib, disiplin. Tidak ada izin mendirikan bangunan, tapi mendirikan bangunan apalagi yang di lereng, yang rawan longsor dan sebagainya. Itu kan dilarang. Apalagi yang ya tadi daerah hijau, daerah tidak boleh didirikan bangunan. Ternyata masyarakat mendirikan. Itu Kan juga terbukti Pak ya, kita misalkan ke gunung kan, malah
justru nggak sejuk lagi, malah gerah itu sumuk itu Pak ya. Betul. Sekarang ya. Iya, Dulu kayak di Kopeng itu. Dulu tuh zaman kita SMA misalkan, itu kan dingin banget ya. iya Sekarang betul. biasa. Sekarang biasa Pak. Biasa ya. Di Ungaran juga itu. Nah, itu dampak dari pemanasan global. Hmm. Ya sekarang gimana? Hutan udah banyak berkurang. Indonesia itu salah satu paru-paru dunia. Tapi kan berkurang banyak. Kita lihat di Kalimantan, kita lihat bahkan negara sebelah sempat komplain. Iya, iya. Ketika kemarau, hutannya mencemari lingkungan karena terbakar atau dibakar tidak tahu. Karena dengan untuk untuk penanaman Kebun itu ya. kebun dan sebagainya. Sehingga kan asapnya sampai ke negara sebelah. Iya, iya, Komplain iya. ke negara kita. Tapi kalau musim hujan, tadi banjir, Banjir. longsor. Banjir nggak cuma air, kayu, Iya. gelondongan. Wah, itu kan Berarti kalau misalkan menyedihkan. tadi Indonesia itu termasuk paru-paru dunia, sekarang paru-parunya lagi sakit Pak mungkin ya. ya sakit nih. Ya makanya kita harus rawat bareng, kita harus Iya, jaga iya. bareng itu. Semua orang, termasuk pemerintah harus benar-benar menjaga terkait perizinan. Jangan sembarang berikan, kan indikasinya di daerah tertentu yang kemarin banjir kan dulu sempat ditutup. Zaman pemerintahan ini, zaman pemerintahan siapa nanti dibuka lagi. Nah itu kan ada indikasi Iya, itu iya, juga. iya, iya. Dengan ganti nama PT-nya perusahaan. Nah, itu kan juga bahaya juga. Kadang juga gini Pak, saya juga kadang menyesalkan. Sekarang kok banyak tempat wisata di daerah gunung ya Pak? apa? Tempat wisata. Oh wisata. Nah, Ya. kan juga itu mengurangi pohon-pohon yang Itu ada aturannya mas. Misalkan perhutani disewa 30 tahun oleh perusahaan wisata apa itu ya. Banyak itu mas. Itu ada aturannya. Tidak boleh misalkan tidak boleh menebang pohon pinus dan sebagainya. Itu Iya, ada iya. aturannya. Nggak boleh itu. Jadi dibiarkan pohon hanya dirawat saja. Terus kemudian jalannya ya nggak boleh nerjak itu. Ya. Iya, iya. Itu ada aturannya mas. Lah kalau terjadi pelanggaran itu yang kadang menyebabkan Bencana ya. bencana alam dan sebagainya. Hmm. Memang perhutani berkolaborasi dengan pelaku usaha wisata. Itu banyak di mana-mana. Iya, iya. Ada Selama- buat wisata boleh ya Pak Betul, ya? Tapi boleh. Jangan sampai Selama merusak sesuai alam. aturan. Bahkan ketika buat wisata atau edukasi alam untuk anak-anak itu biar mengenalkan anak-anak kita termasuk Mas Aldi nanti tahun depan Iya, punya iya. anak kenalkan Benar, oh ini Iya, ada iya. hutan bagian dari anaknya bagian dari kekuasaan Allah ada hutan ada sungai ada air terjun kenalkan. Hmm. Nah, itu bagus juga tetapi asal satu tidak Karena kan gini merusak Pak ya, lingkungan. saya itu kan pernah satu ketika jalan-jalan ke daerah sana Bali Mas Aldi. Itu kan orang Bali kan sangat menyatu dengan alam ya. Sampai pohon itu dikasih Kain. kain kan. Hmm. Saking mereka itu bisa menyatu dengan alam. Itu kan bentuk dari penghormatan kita terhadap alam sekitar Pak ya. Dan bahkan di Bali juga tidak boleh membuat bangunan lebih tinggi daripada pohon kelapa. Oh. Iya sampai sekarang aturannya. Iya, iya, iya. Makanya di sana hotel-hotel gedung-gedung ini nggak ada. Nggak ada Pak ya. Nggak boleh Betul, lebih tinggi betul. daripada Iya, normal. Itu ya termasuk dari local wisdom, kearifan lokal. Nah, itu. Padahal mohon maaf agamanya Islamnya minoritas loh Pak itu. Iya, di sana banyak non muslim Hindu malah gitu. Nah, tapi justru kita kadang yang muslim kadang tidak tidak menerapkan disiplin. ya. Iya. Iya, iya. Perintahnya apa, yang dilakukan apa. Perintahnya hidung yang dipegang telinga. Gitu. Itu kan sebenarnya contoh sepele Iya, tadi ya, iya, supaya iya, masyarakat biar tahu. Jadi kalau kita diberikan dalil yang daki-daki itu kadang apa tuh susah. ya. Nah, tapi kan tadi makna dari speaking tadi di awal. Kalau gini Pak, kan kita ngomong konteks tentang Islam Pak ya. Kan tadi saya sebelum kita syuting kan ada melihat tayangan Gus Ba itu kan ya. Itu kan katanya kalau Gus Ba menyampaikan kurang lebih begini. Ulama pun atau wali-wali pun nggak mau mendoakan bencana biar tidak ada bencana. Iya. Karena bencana juga ada hikmahnya. Iya, betul. Sekali Orang betul. Islam biar nanti waspada kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Yang maksiat pun juga tadi sadar. Sadar, kemudian betul. tobat. Setuju gitu. Itu gimana Pak itu? Iya, itu memang satu Gus Ba di ngajinya Gus Ba ada emang. Jadi para wali-wali, apalagi wali-wali yang mastur, mungkin juga beliau enggak mendoakan negeri kita aman, negeri kita damai. Jauh dari bencana. Tetapi mungkin beliau enggak mau untuk menolak bencana tadi. Ya udah Oke. kalau bencana itu mah takdirnya sama lah Nabi. Iya. Nabi itu junjungan kita, beliau tahu ketika nanti cucunya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, makanya beliau kan suka mengecup mulut cucunya, yang satu di lehernya. Itu menandakan bahwa kelak cucunya itu Sayyidina Hasan ya, itu akan diracunkan gitu mulutnya. Yang satu lehernya, karena dipenggal lehernya. Berarti Nabi sudah tahu tuh, Pak walaupun sudah tahu. nggak terus memberikan. Tetapi Nabi tidak menolak takdir itu. Makanya itulah contoh kita. Makanya wali-wali itu ya tadi menurut Gus Ba ya enggak mungkin menolak, itu sudah takdir iradanya Allah. Supaya apa tadi? Orang yang maksiat juga sadar. Orang yang
yang tidak maksiat juga dia tambah waspada, tambah introspeksi diri. Iya. Oh ternyata seperti ini, kekuasaan Allah itu begitu luar biasa. Hmm. Jadi artinya bukan berarti kita terus menyimpulkan bahwa bencana banjir, bencana longsor, bencana gunung Merapi meletus dan sebagainya itu ada bagian Allah, enggak. Tapi itu ya bagian ya Allah memberikan menyampaikan kehendaknya kepada kita. Ya bukan Allah, bukan kita tidak boleh menyimpulkan seperti itu. Dan itu kan juga alamiah juga kan. Betul, Maksudnya sunatullah. Dan sunatullah. kita kan adanya kita di sini, makanya kan kita kemudian tadi ada mitigasi Bencana itu betul. untuk mengurangi dampak atau mungkin resiko mengurangi yang resiko bencana, betul. bencana. Karena bencana memang kita nggak bisa menolaknya. Cuman kan kalau kita sekarang nih Pak, ketika ada bencana kayak gini, masyarakat itu kan rame nih, dan banyak menyalahkan beberapa kebijakan pemerintah. Nah, dan kemudian pemerintah meresponnya itu menganggap bahwa ya ini memang udah Takdir. bencana, takdirnya memang kayak gitu, memang ini curah hujannya, nggak mau disalahkan kemudian. Nah itu gimana Pak dengan kayak gitu? Nah ini pemerintah punya kewenangan, Mas, punya regulasi. Pemerintah kalau regulasinya bagus, dilaksanakan dengan bagus, masyarakat tertib, para pelaku usaha juga tertib, ya insya Allah akan baik-baik saja. Kalaupun terjadi bencana tadi tidak separah yang seperti ini mungkin. Tetapi kalau kebijakannya sudah tidak bagus, hanya pro pada pengusaha, tidak pro pada rakyat, tidak pro pada habitat binatang-binatang yang ada di alam sekitar itu, ya itu juga dari kebijakan yang sudah bermasalah, maka yang kebelakangnya akan bermasalah. Nah itu juga makanya pentingnya memilih pemimpin, pentingnya memilih wakil rakyat, pentingnya memilih pejabat itu ya orang yang paham agama. Makanya banyak tokoh masyarakat, tokoh kiai ada yang ya memang di pesantren, ada yang kiai, gus yang di pemerintahan, ada yang di anggota dewan. Itu pentingnya seperti itu. Jadi bagaimana mereka itu menyebar kemana-mana. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang. Semua ini kalau semua mereka telah menggunakan ilmu ulama tadi, itu insya Allah ya negeri kita aman. Kalaupun terjadi bencana, apapun yang terjadi di negara kita itu kan juga itu dampak dari kebijakan politik yang ada. Ya, tidak seperti itu, Mas. Artinya ya kebijakannya, kalau kebijakannya ternyata bagus, baik-baik saja sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan tuntunan agama, tapi masyarakatnya nggak ikuti, sama saja. Berarti kebijakannya bagus, tapi realitanya beda gitu ya. Itu yang bermasalah. Berarti oknumnya itu kan ya. Bisa jadi. Atau memang masyarakatnya nggak mau mengikuti aturan pemerintah itu. Kan banyak contoh misalkan. Kita ada aturan pemerintah, aturan polisi misalkan di jalan harus pakai helm, di atas punya SIM dan sebagainya. Tadi contohnya Mas Anies nggak pakai helm misalkan. Pakai helm nggak tadi ke sini? Tadi kan cuma parkiran situ aja ke sini, Pak. Misalkan dari jauh ya dan sebagainya lah. Itu kebijakan regulasi yang bagus. Betul. Tapi masyarakat menyepelekan. Nah kan cuma ke situ aja, nyebrang jalan aja beli. Kalau kecelakaan yang silakan pemerintah. Yang salahkan nanti orang lain dan sebagainya. Itu contoh kebijakannya sudah bagus, tapi masyarakat kita yang kurang mentaatinya. Gitu. Ini kan juga kalau kita bicara tentang masyarakat ini Pak. Ini kan kadang kalau kita ngomongin masyarakat, dipikirnya itu masyarakat tuh ya yang masyarakat kecil. Padahal kan dampak yang besar itu kan biasanya muncul dari masyarakat yang punya modal yang besar. Makanya kan sebelum terjadi bencana itu Pak, itu sebenarnya saya tuh ngobrol sama orang dari Sumatera juga. Saya baru sehari setelah itu baru ada berita itu. Jadi dia ngeliatin saya itu bahwa di sana itu per kabupaten aja itu jaraknya jauh. Iya, betul. Nah, terus akses jalannya itu sangat sulit. Dan juga tadi saya diliatin video tentang itu, apa tadi, kebun sawit. Nah, betapa tak lihat itu di situ, berarti sawit di sana itu memang penghasilan dari sawit itu sendiri itu sangat besar gitu loh, Pak. Dan yang menikmati siapa? Nah, itu makanya orang kan pengusaha. Oke, makanya di kita itu ada kaidah usul fikih, ada kaidah gini Mas, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi menolak suatu kerusakan, itu didahulukan, diutamakan daripada menarik suatu manfaatnya. Manfaatnya oke bagi pengusaha tertentu, bagi masyarakat yang kerja di situ. Tapi secara global, masyarakat umum di Sumatera, di Indonesia, makanya kaidah-kaidah usul fikih itu ya kita laksanakan. Oke, ada manfaatnya, tapi mafsadatnya, merusaknya itu kan lebih banyak. Nah itu atau mungkin katakanlah oke kebun sawit tapi dibatasi. Terus caranya misalkan membuka lahan, tidak boleh membakar. Ada regulasinya itu betul. Pak ya. Makanya kita yang sebagai umat beragama, sebagai orang yang beriman, kita harus ikuti aturan negara ya, aturan agama juga kita ikuti. Makanya jadilah seorang muslim
pengusaha yang taat semuanya lah. Ya taat agama, ya taat aturan pemerintah. Gitu. Kalau di Al-Quran itu kan ada khalifah fil ard, Pak. Itu kan termasuk manusia itu kan. Betul. Itu apa maksudnya, Pak? Artinya apakah kita sebagai pemimpin harus semena-mena terhadap alam atau gimana itu? Ya kan memang ada ayat qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah kan gitu. Artinya apa? Allah memberikan amanah kepada manusia menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi kayak wakil Allah di muka bumi ini. Karena memang manusia ini apa ya? Di antara makhluk yang lain ini yang Punya kelebihan. yang kelebihan yang paling sempurna itulah. Yaitu punya akal gitu. Makanya banyak disindir kan afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Terus afala dan lain sebagainya. Itu sebenarnya banyak menyinggung kita, menyindir kita Allah. Apakah kamu tidak berpikir terhadap bahkan di Ar-Rum tadi yang saya sampaikan di awal, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri al-ayah itu kan telah tampak kerusakan. Yang merusak siapa? Aidin nas, ya tangan-tangan kita. Makanya kita sudah diperingatkan oleh Allah harusnya kalau sudah diperingatkan misalkan punya anak ponaan, kamu jangan lewat situ ya, situ banjir. Tahu banjir malah lewat, malah seneng langi dan sebagainya, kecemplung got, gender lah. Kadang gitu kita sudah diingatkan, tapi kadang kita melanggar. Nah itulah hal itu, makanya tadi pentingnya saling mengingatkan, saling menasihati. Ya namanya manusia itu ya kadang lupa, kadang salah, itu wajar. Tapi nek lupa terus ki lambo ya. Sama pengusaha tadi mengambil keuntungan. Kadang lupa kebablasan, gitu. Nah, harus ada mengerem. Tadi kebijakan pemerintah, termasuk ya kepolisian, termasuk semuanya lah, teman. Gitu. Karena kan kita juga perlu ada kesadaran kolektif juga, kan? Bahwa terkadang apa yang kita lakukan walaupun itu kecil, itu dampaknya itu bisa jadi besar kalau dilakukan terus-menerus juga. Betul. Gitu. Contoh gini Mas, saya mengedukasi mahasiswa kami, saya kan ngajar juga ya di kampus, kan di masjid. Itu contoh ya, misalkan ada, misalkan ini ya, bungkus permen atau apa. Kadang saya kantongi di ini. Tidak ada tempat sampah ya, kantongi ya. Tadi ini kan kebetulan kita contoh. Kebetulan botol ya. Saya biasakan ya buang di tempat sampah yang tersedia. Jangan sembarangan. Kita juga mencontohkan kepada orang lain. Betul, kepada mahasiswa. Karena apa? Apalagi guru, dosen kan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Kadang itu ya kita ngajari mahasiswa, ngajari murid-murid. Kalau ngerokok jangan di sembarang tempat. Buntutnya juga jangan dibuang. Tapi ketika asik ngerokok, apalagi sambil ngerokok, ngopi, dangan-dangan, itu lupa semuanya. Itu. Ya, seperti itu. Nah, makanya contoh itu walaupun dari hal yang kecil tadi ya, mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Kapan? Ya kita dari diri kita, ibda' binafsi. Ada sebuah kisah menarik. Di London kalau tidak salah itu. Ada sebuah Nissan ya. Nissan itu ada tulisannya gini. Saya ingin merubah negara saya. Tapi tidak bisa ternyata. Akhirnya karena apa? Dengan merubah negara itu semua akan menjadi baik. Terus kemudian diturunkan lagi. Ternyata negara saya tidak mau dirubah. Saya ingin merubah negara saya dengan melalui merubah keluarga saya. Tapi ternyata keluarganya juga nggak mau dirubah. Akhirnya kata-kata terakhir itu, ya saya ingin merubah keluarga dan negara saya dimulai dari merubah diri sendiri. Berlakunya tadi contoh ya membuang sampah. Termasuk ya kita sholat itu kan melatih kita disiplin Mas. Makanya jamaah. Imam sawu sufakum berarti kan dibariskan dulu baru siap baru tanya. Lah kalau kita tidak disiplin, sebenarnya dalam filosofi sholat itu kan banyak hal yang pelajaran yang kita dapat itu. Berarti gini Pak ya, artinya ngomong sholat Pak ya. Saya kan beberapa menjumpai sholat jamaah di musola atau masjid sekitar Pak ya, ada ketika saya jalan kemudian mampir di masjid, itu banyak shop jamaah yang kadang nggak rapi. Itu mungkin cerminan dari kehidupan saat ini atau gimana? Bisa jadi lah. Makanya kadang orang itu yang penting sholat lah, mau rapi pun tidak rapi ya. Bahkan kadang mendahului imam ke Allah, mau rukuk sudah rukuk duluan, ke sujud sudah sujud duluan. Kul huwa ilaik. Berarti tadi ya Pak ya, tentang cerita di London tadi itu. Kalau kita pengen merubah negara, merubah tatanan sosial, sesuatu itu yang besar, dimulai dari diri sendiri, dari yang ibda' binafsik, mulai dari kita diri. Ya kayak itu tadi juga ada sampah-sampah kecil itu. Betul, saya juga sebenarnya kayak gitu Pak. Kadang ada sampah kecil kayak gitu tak kantongi terus sama lama ternyata penuh di sini. Soalnya kita buat lagi kan. Kalau saya malah gini tadi, saya nggak tak kantongi sendiri tak kantongi ke teman saya. Itu edukasi juga kan buat teman ya. Artinya kan bagian dari kita bagaimana bisa menjaga kebersihan. Nah, Pak Saiful Hadi, Mas Aldi, ini karena waktu sudah dibatasi, mungkin ada closing statement tentang tema malam ini, bagaimana kita bisa mitigasi bencana, Pak? Ya, terima kasih pemirsa MAJT TV, WSM TV, pendengar Dais dan sahabat Ngopi, bahwa bencana itu memang bagian dari
kehendak Allah, bagian dari iradahnya Allah. Kita tidak bisa menghindar, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang untuk mengurangi risiko. Makanya kita perlu namanya mitigasi bencana. Caranya bagaimana? Tadi edukasi masyarakat. Yang kedua menjaga lingkungan. Yang ketiga ya kita bagaimana kita selalu konsisten menjaga lingkungan dan sebagainya. Itu kadang menjaga lingkungan saat ini sudah selesai, besok tahun depan lupa. Nah, tadi yang dikatakan. Makanya kita perlu continue, istiqomah lah bahasa kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketika terjadi bencana kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh sambat. Kita harus berpasrah diri. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupi kita. Makanya bencana itu bagian dari kehendaknya Allah. Allah juga pasti akan memberikan solusinya. Allah yang memberikan penyakit, Allah akan memberikan obatnya. Allah yang memberikan bencana, ya Allah akan memberikan pokoknya solusinya. Kita jangan khawatir, kita punya Allah, kita punya Tuhan. Jadi jangan wah gimana nih pemerintah angkat tangan, Basarnas angkat tangan, parlemen enggak. Tapi kita masih punya. Inilah bedanya umat yang beriman dan tidak. Beda dengan orang ateis. Kalau kita beriman ya kita pasrah kepada Allah. Allah pasti akan memberikan solusi. Di balik yang terjadi ini pasti ada hikmahnya. Di balik bencana alam, di balik apapun yang terjadi ini tidak terlepas dari pandangan Allah, tidak terlepas dari sedikit pun iradahnya Allah. Termasuk kita hadir di ini juga termasuk dari iradahnya Allah. Maka semua itu harus kita bisa ambil hikmahnya. Demikian dari kami, semoga manfaat. Terima kasih Mas Terima Anies, kasih Mas Aldi. Pak Saiful Hadi, Mas Aldi sudah memberikan banyak pengalaman tentang dunia kebencanaan. Sudah Mas Aldi ya, cukup ya? Cukup Mas Cukup Anies. ya. Oke, pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat Ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Demikian Ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haru kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.